setelah berapa? 1-3 minggu ya kita libur. Hampir ya? lama ya Kak, sampai udah Iya. lupa. Saya juga rindu kalian, rindu adik-adik di rumah apalagi Iya, ya. adik, aduh rindu sekali kita hari ini. Tanggal berapa ini Kak Tasya? Tanggal 5 September 2021. 5 September 2021. Adik-adik sudah siap kan? Kita akan memuji Tuhan bersama, menyanyi, memuliakan nama Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Oleh Pak Andreas Purwanto. Oke. Ngomong-ngomong, tema kita di pagi hari ini apa ya Kak Dian? Tema kita di pagi hari ini adalah Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Sepertinya adik-adik udah gak sabaran Kak, kan udah lama nggak sekolah minggu, jadi sepertinya kita harus cepat mulai ya. Oke, kita akan segera mulai. Adik-adik yuk berdiri yuk, kita akan sama-sama nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dan dilanjutkan dengan lagu Oh Sukacitaku. Yuk berdiri adik-adik. Kita menyanyi dengan penuh semangat. Kita kan udah masuk di bulan ke-9, bulan Betul. September tahun 2021. Betul. Nah, menurut Kadian dari bulan Januari sampai bulan September, satu kata yang memaknai tahun ini tuh apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau adik-adik apa? Ada yang bersyukur. Terus apa lagi? Oh, ada yang sedih Kak karena harus masih belajar dari Di rumah. Oh iya, betul. Betul. Kalau Kak Tasya sendiri memaknai tahun 2021 dari Januari sampai September ini, yang pertama Kak Tasya merasa kehilangan. Oh iya, betul. Karena di awal tahun ini Kak Tasya sempat kehilangan papa, tapi seiring berjalannya waktu Kak Tasya merasa bersyukur karena di satu sisi Kak Tasya merasa kehilangan, tapi Tuhan Yesus tetap menjaga Kak Tasya. Nah, adik-adik juga mungkin saat ini adik-adik ada yang merasa bersyukur, ada yang merasa senang karena kenaikan kelas. Bisa Betul jadi kan pada naik kelas semua, pada naik kelas online. pada SMP, SMA, terus harus kuliah. Nah, itu merasa bersyukur dan senang. Mungkin ada juga adik-adik yang merasa sedih karena masih harus belajar dari rumah. Betul. Adik-adik ada yang merasa sedih karena kehilangan orang-orang terkasihnya. Tapi adik-adik harus tetap percaya, tetap ingat janji Tuhan kalau Tuhan Yesus akan menjaga kita. Mari adik-adik, Kak Tasya mau ajak kita semua menyanyi dari Kidung Jemaat 438 ayatnya yang pertama. Apapun juga menimpamu.
Misalnya adik-adik sedang bersedih, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Oke, sebelum kita doa sama-sama, doa pembukaan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Duduk yang tenang ya adik-adik. Tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Tuhan kami yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami dan kami masih ada sebagaimana kami ada. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, agar ibadah kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Berkati hati pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami, agar kami dapat memahami apa yang akan dikatakan firman Tuhan nanti. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami alaskan ibadah ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik masih siap untuk memuji Tuhan? Aduh, masih siap tapi Kayak masih belum lemas semangat, Kak. iya. Masih siap memuji Tuhan? Siap. Oke deh, sekarang Kak Tasya ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lompat-lompat, kita mau joget-joget, kita menyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Harus semangat ya. Seru sekali ya Kak Tasya, tak akan beranjak, tak akan Sampai bergoyang. keringatan karena senang dan sukacita memuji Tuhan Kak. Betul. Selain kita bersemangat dan bersukacita memuji Tuhan, kita juga jangan lupa memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu apa Kak Tasya ya? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga saya, sudah melindungi saya, sudah memberkati adik-adik, sudah memberikan kesehatan, dan kita akan sama-sama berikan persembahan kita yang terbaik, dan juga akan dikumpulkan, diberikan kepada orang tua ya adik-adik, dan orang tuanya akan memberikannya di gereja. Kita akan nyanyikan lagu sekali lagi, lagu Terima Kasih Tuhan.
doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pak Andreas. Sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan nonton video juga. Kak Tasya mau ngajak adik-adik untuk menyanyi lagu baca kitab suci. Tunggu, tapi sebelumnya adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum ambil. Cepat ambil, cepat. Ambil, kita duduk yang manis, duduk yang sopan. Kita mau sama-sama menyanyi lagu baca kitab suci. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Shalom. Apa kabar anak-anakku semuanya? Senang rasanya bisa jumpa meskipun kita dalam ibadah siaran tunda. Tapi setidak-tidaknya biarlah ini juga memuaskan hati kita yang rindu akan firman Tuhan. Dan oleh karena itu anak-anakku, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk pujian yang boleh kami nyanyikan di hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami boleh nyanyikan itu akan menjadi persembahan yang harum, yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan, hadirlah. Berkatilah kami yang saat ini sedang membawa akan firman Tuhan, yang sebentar akan kami baca. Ajarlah kami dan beri pemahaman kepada kami akan firman-Mu. Agar melalui firman Tuhan ini Engkau membentuk kami, untuk kami boleh memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, pernahkah di dalam keseharian kita diperhadapkan dengan sebuah masalah? Misalnya, ketika kita berangkat sekolah sudah buru-buru, kita langsung naik sepeda dan di tengah perjalanan sepeda kita kempes. Ya, tengok kanan, tengok kiri nggak ada orang. Lantas kita mau bagaimana? Bingung. Kita putus asa. Nah, anak-anakku yang kecil pasti kemudian menangis bisa. Tapi yang besar, tentu ada pengharapan untuk Tuhan tolong. Ada misalnya lagi, ketika kita melakukan perjalanan bersama dengan orang tua, ketika liburan misalnya, kemudian ada sebuah masalah, yang kemudian masalahnya berat dan kemudian kita semua bingung, seakan-akan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kita putus asa. Nah, kemudian ada suatu pengharapan. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan tentang anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, tetapi dia mengalami sebuah masalah yang besar. Misalnya ketika kita mendengar cerita tentang Daniel. Daniel pernah mengalami suatu masalah yang berat ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, gua singa yang lapar itu, Daniel udah pasti diterkam. Tapi apakah Daniel takut? Tidak. Karena ada pengharapan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masukkan ke dalam api,
3 orang yang masuk dalam api, tetapi kenapa ada 4 orang? Siapa satu lagi? Itu dia. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang Paulus. Mari kita buka sama-sama dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 44. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 44, dan karena ini panjang, kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan saksikan bersama-sama video berikut ini. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan
jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia anak-anakku. Animasi yang menceritakan tentang bagaimana Paulus dibawa ke Roma untuk menghadap kaisar di Italia. Dan sebenarnya hal seperti ini sudah biasa dialami oleh Paulus. Kenapa? Karena 2 Korintus 11. Mari kita buka sama-sama. 2 Korintus 11 ayat 25-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi maupun dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini adalah hal yang sering dialami oleh Paulus ketika melakukan perjalanan pelayanannya. Dan animasi tadi, Kisah Rasul 27 ayat 1-44 tadi menceritakan salah satu hal yang pernah dialami oleh Paulus. Coba anak-anakku perhatikan tadi, Paulus itu adalah sebagai tawanan, sebagai orang yang dipenjara. Tentu penjagaannya ketat, dijaga oleh seorang perwira, dan perwiranya tadi namanya adalah perwira Julius, khusus untuk menjaga. Dan yang di dalam kapal, kalau tadi kapalnya dilihatkan hanya beberapa orang. Kapal di dalam Alkitab dikatakan berisi 276 orang. Berarti bukan kapal kecil, kapal besar. Sehingga ketika melakukan perjalanan dari awal, mereka sebenarnya sudah melihat. Paulus sudah melihat, sudah mengingatkan kepada mereka bahwa laut sedang badai. Jadi bagaimana kalau kita tunda perjalanan? Tetapi tidak bisa dan harus jalan, dan akhirnya mereka mengambil jalan tidak langsung melalui samudera, tidak melalui laut lepas, tetapi melalui pinggir pantai, supaya tidak terlalu kena ombak besar. Sehingga tadi disebutkan dalam firman Tuhan ada beberapa kota yang mereka kelihatan memang. Dan ada beberapa pulau yang kemudian mereka singgahi, termasuk Pulau Indah namanya. Tadi yang di dalam animasi tadi gambarkan ada pulau yang indah, mereka singgah di situ. Anak-anakku semuanya, itulah yang dialami oleh Paulus, dan saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan ini. Paulus tadi sudah di dalam animasi dikatakan bahwa Paulus sebenarnya sudah mengingatkan kepada perwira
Julius ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Paulus tidak didengar oleh perwira. Perwira ini lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak buah kapal atau nakoda kapal atau jurumudi kapal. Mereka bilang tidak ada masalah, boleh saja, aman bagi mereka. Tetapi Paulus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada dia sehingga Paulus tahu bahwa nanti akan ada suatu yang bahaya. Kita lihat di ayat yang ke-6. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dan mereka berpindah kapal. Jadi kapal yang pertama sudah terkoyak, kemudian mereka pindah ke kapal yang kedua yang menuju ke Italia. Tetapi di kapal yang kedua mereka berlayar, dikatakan ayat ke-7, selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Itu gambaran bahwa meskipun sudah ganti kapal yang menurut mereka, oh kapal ini bagus, oh ini kapal ini akan membawa kita lebih lancar, tapi ternyata tidak. Ukurannya mereka dilihat dari fisiknya, kapalnya lebih bagus, kapalnya lebih kuat, pasti akan lebih. Mereka mengandalkan apa yang mereka lihat. Mereka mengandalkan kapal yang besar itu. Anak-anakku, di ayat yang ke-10, saya tertarik dengan ayat ke-10. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Paulus sudah mengingatkan, tetapi perwira itu tidak mau dengar. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ingat, Paulus sudah mengatakan, ini perjalanan kita ini akan bahaya, bukan saja untuk kapalnya, bukan saja untuk muatannya, tetapi untuk nyawa kita. Tapi ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya adalah di ayat yang ke-21, Paulus memberikan gambaran, firman Tuhan memberikan gambaran apa yang terjadi ketika mereka dalam perjalanan itu. Dan, ini ayat yang ke-21, Kisah Para Rasul, 27 ayat 21, dan karena mereka berbeda, saya ulangi, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, orang kalau nggak makan bagaimana ya? Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya dia sudah mengingatkan. Ayat ke-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Wow, Paulus luar biasa. Dia mengatakan kepada mereka, sebenarnya saya sudah peringatkan untuk tidak berlayar, tetapi kita tetap jalan. Dan sekarang saya menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Artinya apa? Artinya orang-orang yang 276 tadi akan diselamatkan. Tetapi kapal dengan segala isinya akan musnah, akan hancur. Kenapa Paulus begitu yakin dengan apa yang dia sampaikan? Ayat 23 menjawabnya. Luar biasa, ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat
dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di dalam kapal ini akan selamat karena engkau." Anak-anakku, ini inti dari yang kita boleh ceritakan di hari ini. Firman Tuhan yang kita boleh baca hari ini. Kenapa? Karena 276 diselamatkan oleh karena ada Paulus di situ. Satu orang. Dikatakan, karena engkau siapa? Engkau Paulus. Kenapa Paulus begitu hebat dalam hal ini? Karena Tuhan tahu siapa Paulus. Paulus adalah orang yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang bersahabat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia berada dalam kesesakan, ketika dalam himpitan, ketika dalam masalah besar, Allah menyertainya. Sebab itu tabahkanlah hatimu, kata Paulus. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti menjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Paulus meyakinkan kepada semua orang yang ada dalam kapal itu bahwa mereka akan selamat. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, dalam perikop ini dikatakan bahwa tidak sehelai rambutmu pun akan lepas dari kepalamu. Artinya Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan besar di dalam kehidupan mereka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Paulus sebenarnya menyesalkan apa yang dilakukan oleh perwira ini. Sebab nasihat Paulus tidak didengar. Mereka lebih mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka lebih mengandalkan kehebatan dari jurumudi kapal. Mereka lebih mengandalkan nakoda kapal. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, mengapa Paulus begitu yakin? Ya, pertama karena malaikat datang kepadanya secara khusus mengingatkan. Yang kedua, Paulus yakin akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara mereka, Tuhan akan menjagai mereka. Sebagaimana di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Anak-anakku, mari kita baca. Biarlah ini juga menjadi pedoman buat kita. Bahwa Allah yang disembah oleh Paulus itu juga Allah yang kita sembah. Biarlah apa yang menjadi janji Allah kepada Paulus itu juga janji Allah kepada kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Inilah yang dipegang oleh Paulus. Bahwa Paulus yakin janji Allah tidak pernah ingkar. Janji Allah adalah ya dan amin. Janji Allah kepada Paulus itu juga janji Allah kepada kita. Memang tidak ada kemudian malaikat akan datang kepada kita dan berbicara kepada kita. Tetapi ada lebih dari malaikat, yaitu Roh Kudus akan senantiasa berbicara kepada kita.
Anak-anakku yang dikasih Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita hadapi, Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Tuhan akan senantiasa memelihara kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menumbuhkan iman kita, keyakinan kita, bahwa Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh Paulus, Allah itu juga yang kita sembah, akan memelihara kita, melindungi kita, menjagai kita. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sikap baik, anak-anakku, kita lipat tangan, duduk manis, dan menjauh dari segala kemungkinan ada kesibukan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami boleh baca, kami boleh saksikan melalui animasi. Biarlah apa yang boleh kami dengar, kami saksikan, kami baca ini akan terus Tuhan pahamkan kepada kami. Agar supaya firman-Mu ini menjadi rema di dalam hati kami. Agar firman-Mu ini membentuk kami untuk kami boleh menjadi seturut dan segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami untuk kami boleh memahami akan firman Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, khususnya bagi anak-anak kami Tuhan. Pergumulan di masa pandemi ini terkait dengan studi bagi anak-anak kami. Pembelajaran yang biasa langsung, bisa dua komunikasi langsung, namun saat ini harus melalui daring. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa mendampingi kami, menjagai kami, memberikan ketekunan kepada kami, semangat kepada kami, agar kualitas pembelajaran yang kami ikuti, yang anak-anak kami ikuti, tidak akan mengurangi kualitas pendidikan yang mereka dapatkan. Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan jaringan, terkait dengan komunikasi dengan Bapak Ibu Guru, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan solusi yang terbaik, agar biarlah kami tetap memiliki kualitas pembelajaran, memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, sehingga kami boleh memaksimalkan diri di dalam studi kami meskipun kami tidak langsung bertatap muka. Ya Allah Bapa di sorga, berkati dan lindungi para orang tua dari anak-anak kami ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan baik di rumah maupun di kantor maupun dalam usaha mereka. Kiranya Tuhan berkati. Engkau berikan perlindungan kepada orang tua kami, juga kami Tuhan, di masa pandemi ini untuk kami tidak terkena virus corona Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menjagai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami terus berdoa Tuhan, agar biarlah pandemi ini segera lalu dari keluarga kami, dari lingkungan kami, dari bangsa dan negara kami, bahkan dari muka bumi ini Tuhan. Supaya kami boleh kembali beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan ibadah, baik di sekolah minggu, maupun di gereja-gereja, maupun pelayanan-pelayanan pekabaran Injil di muka bumi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris, para pendeta, para guru sekolah minggu, agar mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati.
dan Kau memberkati apa yang mereka lakukan. Sehingga semakin hari boleh semakin banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami hari ini yang kami berikan dengan tangan kami yang kotor. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, dan biarlah persembahan ini kami boleh serahkan kepada gereja-Mu melalui transfer ataupun melalui persembahan langsung kami sampaikan kepada majelis Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah persembahan kami, jadikan benda mati ini sebagai alat-Mu untuk perluaskan kerajaan-Mu, untuk mendukung di dalam pelayanan di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Bapa, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kiranya turun atas kita, dan anugerah kasih setia, perlindungan, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, serta penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehendak Allah, turun atas kita sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Andreas Terima kasih, Pak untuk Andreas. firman-Nya di hari ini. Betul. Tadi ceritanya tentang apa ya Kak? Flashback. Ayo adik-adik Ceritanya masih ingat tentang nggak? Tuhan menjaga kita. Dan ayat hafalan kita terdapat dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. nyawamu. Baik adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Tadi kita juga telah menerima berkat dari Pak Andreas, telah menutup dengan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik jangan lupa, minggu depan di jam yang sama, jam 8 pagi, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, akan beribadah seperti biasa. Tuh kan jadi lupa. Oke. Online tapi adik-adik. Iya, Jangan masih lupa online. Di YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini, kita bersama-sama menyanyi lagu apapun juga menimpamu. Kita nyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Semangat ya adik-adik.